Assalamualaikum teman-teman. Di sini gue berbagi pengalaman lagi mengenai pergantian LCD menggunakan merek OG Original Quality ya. Ini adalah Pipo Y91C. Kita bakal melakukan pergantian LCD ya. LCD di HP Pipo Y91C. Nah, ini untuk LCD-nya masih belum parah banget ya. Masih terlihat dan juga masih bisa disentuh. Dan ini user minta pergantian LSD dengan kesepakatan harga Rp300.000 untuk yang OG original quality ya. Untuk merek LCD OG ini ada di deretan ketiga ya. Di atasnya ada Sensar dan di atasnya lagi ada yang merek Poji. Karena stok ada OG, ini OG adalah merek terbaik pada masanya di tahun 2022. Itu OG adalah merek terbaik ya. Dan yang paling mahal itu OG. Dan ini sebelumnya pernah diganti juga LCD-nya dengan merek Meto. Nah, untuk LCD Meto ini, LCD di bawah OG ya. Jadi yang paling bawah itu ada TFT, ada Oncel, ada Incel, lalu ada deretannya itu ada Meto ya, ada MGKU, dan apalagi ya. Dan di atasnya ada OG Super, ada Sensar, dan ada Poji original 1:1. Untuk pergantian LCD ataupun mencopot LCD ya, kita harus menggunakan blower atau separator untuk memanasi sebuah LCD-nya agar mudah dilepas ya. Karena ini juga LCD yang pernah diganti, jadi lemnya sulit ya kalau menggunakan lem T8000 ataupun T7000 itu sulit untuk dicopot. Jadi kalau kita paksa itu dapat merusak ke bagian prime dari si LCD-nya tersebut ya. Kalau untuk LCD yang masih orian yang belum pernah dilem sama sekali itu langsung aja copot tanpa menggunakan pemanas ya. Sorry di sini gue belum coba sama sekali untuk LCD ini karena LCD sebelumnya juga ini stok satu-satunya ya. Takutnya jelek juga, toko spare part jauh juga dan ini malam hari juga dan alhamdulillah ya bagus. Jadi kita lanjut pasang. Kalau nggak bagus ya kita nggak lanjut pasang. Karena LCD sebelumnya pun juga masih bisa dipakai. Takutnya user kecewa nanti kalau LCD yang kita punya itu bermasalah ya. Nah, di sini kita gunakan thinner yang sering gue katakan dalam setiap video yang sering gue gunakan adalah thinner merek Impala. Siap servisan mau apapun itu pasti menggunakan thinner ya. Ini menggunakan tools yang gue beli di online toko oren ya. Kalian bisa beli aja ini untuk tool pembuka LCD yang seperti ini. Ini sangat tipis sekali. Kuncinya adalah untuk melubangi, menyeset ya agar si tools yang bekasan anti gores, tool Mika ini bisa masuk ke dalam. Nah, kenapa nggak diteruskan menggunakan tools yang besi yang tajam tadi? Tool itu gunanya hanya untuk menyeset dan melubangi agar si tool Mika ini dapat masuk. Kalau menggunakan tools yang tadi, itu dapat merusak bagian prime karena keras ya, ataupun jadi tajam gitu. Nah, setelah dibuka kayak begini, bisa bersihkan dengan menggunakan pinset yang sudah bengkok kayak begini ya, seperti ini. Kita bersihkan sisa bekas lemnya agar pemasangan lebih presisi dan lebih mudah ya, sesuai dengan apa yang seharusnya gitu masuk ke dalam frame ini. Kalau ada lem itu dapat mengganjal ya. Oh iya, gue sering banget upload video servis handphone ke dalam channel ini apabila teman-teman suka dengan tutorial video ini dan gak bermaksud menggurui juga di sini. Silahkan diklik ya tombol like-nya dan juga subscribe untuk dukung agar channel ini tetap maju terus-menerus ya. Nah, setelah kita bersihkan, di sini kita bersihkan kembali dengan menggunakan thinner sikat gigi ya. Lalu jangan lupa nih, teknisi suka kelupaan dengan memasang lubang speaker ataupun penyaring speaker yang anti debu yang ada pada bagian atas kamera. Oke, di sini gue gunakan lem T8000 yang berwarna white ya. Ini sorry ada yang beli dulu ya. Ini jadi gue berhenti dulu. Nah, di sini kita lanjutkan. Lem T8000 itu yang paling bagus menurut gue itu ada lem T8000 yang Janlida ya. Dan kalian pun juga harus memiliki dua lem ya, lem T8001 dan lem T7000 yang berwarna black 1 itu untuk menutupi ketika ada yang renggang ataupun si prime-nya itu ada yang rusak. Jadi kan kalau kita menggunakan lem T8000 secara terus menerus mau ditumpuk sebanyak apapun itu bakal kelihatan yang putihnya. Nah, di sini karena prime-nya itu bagian bawahnya itu rusak, jadi kita menggunakan lem T7000 yang berwarna black ya. Karena ini pun juga untuk tulangannya itu berwarna black, jadi
ya ini pastinya ketutup untuk cahaya, nggak bakalan keluar. Jadi begitu ya. Kita gunakan dua-duanya ya, warna black dan juga berwarna putih. Dan ini agak sedikit ke atas LCD-nya ya, kurang presisi, bukan LCD-nya kurang presisi tapi prime-nya ini yang bengkok ya, bengkok sedikit, tengahnya itu agak ke bawah dan agak bengkok juga, jadi tidak menyesuaikan untuk itunya. Jadi kita presisikan aja, kita press aja ya, kita bagian bawah terlebih dahulu kita press dan kita tahan dengan menggunakan karet. Lanjut di sini untuk memastikan ketika saat melakukan press ataupun penekanan pada LCD ini, kita nyalakan dulu ya untuk HP-nya fleksibel. Kita masukkan ya ke mesin konektor. Lalu kita masukkan kembali baterai di sini, kita nyalakan. Ini hanya untuk memastikan pada saat kita melakukan press kita bisa melihat kondisi LCD-nya itu aman atau tidak. Nah, ini bagian atas agak sulit ya, jadi kita press aja dulu bagian tengah sedikit aja. Gua bakal menggunakan karetnya itu sedikit karena untuk bagian frame ataupun tulangan dari HP ini itu enggak lurus ya, jadi gua menggunakan karetnya itu secukupnya aja, karena kalau kebanyakan itu dapat berakibat fatal dan merusak si LCD-nya tersebut. Ini agak khawatir juga sih, apanya yang mengganjal ya, agak sedikit ke atas juga. Ini karena disebabkan oleh si frame-nya ini yang dia itu enggak lurus dan bukan frame bawaan ya, frame bawaan tapi udah bengkok ya, udah berapa kali ini servis LCD ya kayak begini usernya. Dan satu kali aja untuk bagian atas ke bagian bawah untuk memaksimalkan penekanan pada bagian atas dan bawah dengan menggunakan karetnya hanya satu kali saja ya, enggak melakukan pemutaran lagi untuk karet yang segel belum pernah terpakai, jadi masih kuat ya. Kita nyalakan dan di sini oke ya, semuanya berjalan normal. Untuk touchscreen juga normal, kita coba ya. Ini kita harus coba. Dan sebenarnya gini, kalau kalian itu sesudah melakukan pergantian LCD, kalau kalian tunggu hingga kering ya untuk lemnya, itu bakalan susah dibersihkan. Jadi kita bersihkan pada saat si HP ini sudah dipress ya dengan menggunakan karet. Kalau nanti dibersihkan sebelum dipress, takutnya itu ada yang bocor ke dalam ya, jadi kita press terlebih dahulu, atau kalau dilamakan ya hingga kering nanti susah untuk membersihkannya untuk sisa lem yang keluar ya. Untuk touchscreen di sini aman, pemasangan juga aman dan normal, presisi banget untuk merek OG ini ya. Dan oke. Semoga video ataupun pengalaman gue kali ini dapat membantu untuk kalian semua para pemula dalam